Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada kata yang penting yang kita perlu ingat dari bacaan yang pertama, yakni kata perjanjian. Ditambah lagi perjanjian baru. Dengan kata perjanjian ini berarti menunjukkan ya bahwa antara Allah dan kita itu ada hubungan yang erat ya, erat. Ya. Kalau enggak ada perjanjian enggak ada hubungan yang erat, ngapain harus ada perjanjian? Ya. Maka Anda datang dalam perayaan Ekaristi ini, mengikuti perayaan Ekaristi juga dalam kesadaran bahwa saya itu sebenarnya dengan Allah itu ada hubungan yang erat. Bukan hanya sekedar aku pas perlu, aku pas butuh, pas ingat gitu. Ada misa di Puspita, pas ingat ikut itu. Enggak. Tetapi sungguh-sungguh karena kita menyadari ada hubungan yang erat antara Tuhan dan kita. Hubungan yang erat Tuhan dengan kita itu sudah dimulai sejak masa yang lampau. Tadi dijelaskan bagaimana perjanjian yang pertama itu yang bercacat itu dan akhirnya disempurnakan, digenapi oleh perjanjian yang kedua dalam diri Yesus, yang hari ini tadi menarik sekali. Perjanjian itu ditunjukkan oleh Yesus dengan memanggil. Apa perasaan Anda ketika mendengarkan bacaan Injil tadi? Mungkin perasaan kita, namaku kok nggak ada di situ ya? Namaku kan misalnya saya Romo Bruno kok nggak ada di situ ya? Nama saya kok di situ ajarnya 12 rasul. Ya. Mungkin kita bertanya seperti itu, saya masuk nggak di dalam panggilan tadi? Apakah saya menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendakinya untuk dipanggil, kemudian ditetapkan untuk menyertai dia, diutusnya memberitakan Injil dan menerima dari dia kuasa untuk mengusir setan. Ini menjadi lengkap, menyadarkan kita kembali bahwa kita itu memiliki hubungan yang istimewa dan dibuktikan dengan panggilan yang kita rasakan, yang kita hayati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan panggilan itu kadang orang bisa cuek. Orang tidak merasa bahwa dirinya menjadi orang Kristen itu mendapatkan panggilan. Panggilan itu kan urusannya para biarawan, biarawati. Itu bukan urusan kami awam ini. Urusan kami awam ini adalah bekerja. Apakah demikian? Tidak. Kalau kita masih menyadari semacam itu, artinya kita belum merasakan hubungan yang istimewa antara kita dengan Tuhan. Tuhan datang ke dunia itu untuk memanggil, untuk menetapkan kita. Maka tadi menarik juga kalau kita renungkan, Yesus itu naik ke atas bukit. Biasanya kalau di atas bukit itu berarti membawa Yesus membawa murid-muridnya ke atas bukit itu berarti ada suatu hal yang penting seperti memberi khotbah di bukit itu, memberi 8 sabda bagian juga di atas bukit. Sejajarkan dengan perjanjian lama bagaimana Musa juga menerima hukum 10 perintah Allah itu juga di atas gunung Sinai. Tuhan mengajak kita untuk ayo. Kalau setiap kali kita berdoa itu bayangkan kita itu naik ke atas sebuah bukit, lalu di situ kita berjumpa dengan Tuhan, mau mendengarkan Tuhan sendiri, mau memperbaharui kehidupan kita, iman kita, kesadaran kita bahwa kita itu sebagai orang yang dipanggil.
Maka kalau ditanya, Romo bagaimana setelah Romo kok bisa sadar terus bahwa Romo itu merasa orang yang dipanggil? Bagaimana awalnya kesadaran Romo sebagai orang yang dipanggil? Atau tanya kepada frater, kepada suster, mungkin bisa. Jawabannya adalah ketika saya berdoa, Tuhan itu mengajar saya. Ketika saya berdoa, Tuhan itu memberitakan sabdanya kepada saya, mengatakan sesuatu kepada saya. Minimal ada perasaan-perasaan tenang, menjadi tenang. Menjadi pasrah. Menjadi lebih yakin. Ketika kita naik ke bukit, ketika kita naik, naik itu kan artinya kan kita doa itu naik. Jangan kalau berdoa itu kan naik gitu ya. Tidak hanya di bawah saja, tapi naik. Sebenarnya hati kita itu naik ke hadapan Tuhan sendiri. Dan disitulah panggilan kita diperbaharui. Maka tadi para murid itu memanggil, naik ke atas bukit lalu memanggil orang-orang yang dikehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Ini bagian yang ketiga, mereka pun datang kepadanya. Banyak yang dipanggil tapi tidak datang. Sudah lama kita dibaptis tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah bertekun di dalam doa. Artinya tidak pernah datang, tidak pernah menyempatkan waktu untuk diajar. Maka dalam Mazmur seringkali mari kita pergi naik ke gunung Tuhan. Itu artinya mari kita itu membaharui panggilan kita. Membaharui semangat hidup kita dengan cara datang kepadanya. Datang kepadanya. Biarkan Dia yang menetapkan kita, biarkan Dia yang memilih kita, biarkan Dia yang memberikan kita kuasa. Itu bagian dari Dia, dan kita datang kepadanya. Kalau merenungkan lagi Injil ini lebih mendalam lagi ketika kita bagaimana orang yang sungguh-sungguh tinggal diam di dalam Tuhan. Kalau dalam Injil Yohanes bab 15 itu dikatakan pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Apapun yang mereka minta dalam namaku, maka akan kuberikan kepadanya. Tapi tinggal diajar sendiri oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasihi Tuhan, ternyata panggilan itu suatu hal yang amat sederhana jika kita terus hidup di dalamnya. Hidup mau setiap hari menyempatkan diri untuk naik ke gunung Tuhan, naik ke atas bukit itu, memenuhi panggilannya, memenuhi ajakannya. Barangkali kita merasa diri kita, aku ini kok tetap saja selama ini menjadi orang Kristen dari hari ke hari, kok rasa-rasanya sama, tidak ada peningkatan, tidak ada greget, tidak ada semangat, tidak ada roh yang nampaknya menghigapi saya sehingga saya itu berani untuk lebih lagi di dalam mengikuti, lebih lagi di dalam pelayanan, lebih lagi di dalam kasih. Minimal misalnya yang bisa kita teliti dalam hati, kalau saya itu merenungkan kesabaran. Kesabaran itu salah satu buah dari roh yang sangat bisa kita ukur dalam diri kita. Apakah kita ini semakin dibina atau menyatu atau tinggal bersama Tuhan adalah soal kesabaran. Kehidupan dari hari ke hari, setiap saat bahkan itu membuat kita seringkali atau saya pribadi menjadi tidak sabar. Tidak sabar terhadap orang-orang, terhadap frater itu tak tuntut gini, frater terus gini. Misalnya saya itu sering akhir-akhir ini menyadari di seminari itu kan pakai wireless, wirelessnya mirip ini ya. Ini sharing sedikit ya.
Tapi saya tuh ngomong, "Frater, itu dicek terus tiap hari baterainya itu." Saya ngomong itu berkali-kali kepada seksi yang ngurusi ini. Sehingga kalau pas ekaristi, tiba-tiba baterainya pip, 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 itu kan kelihatan dari bawah. Itu meresahkan semua, karena suaranya tidak masuk dan romonya harus keras. Kemudian menyalahkan yang audiovisual yang di atas itu. Semua melihat ke atas itu. Itu seolah yang salah. Itu membuat saya tidak sabar, saya juga ingin, nampaknya kok ini kok gak bisa no. Lalu saya menyadari tidak mudah. Hanya untuk mengingatkan bahwa setiap hari itu harus dicek supaya ininya baterainya itu sehat, nyala, ya, ekaristi bisa menjadi baik, lancar, tidak terganggu dan sebagainya. Itu saja butuh kesabaran. Saya renungkan memang luar biasa. Kalau saya mengikuti emosi, mengikuti saya marah terus. Seminggu sekali saya marah pasti soal gitu-gitu hal itu. Tetapi setelah saya renungkan, kalau saya marah terus, apakah itu mengubah keadaan? Justru sekarang saya harus mengubah diri saya untuk ya sudahlah, biarlah. Ya, kalau macet ya saya tersenyum saja dan biarlah. Nanti kan dikoreksi sendiri, nanti kan lama-lama kita itu menjadi oh iya ya ternyata kita itu butuh kesabaran. Ya, Tuhan memanggil kita itu ya sabar sekali. Tuhan itu sabar. Tuhan nggak pernah memanggil kita ya, oh kamu saya gini, hukumannya berat ya, hukumannya ini, kamu besok harus bertobat. Ya, Tuhan tidak, Tuhan sabar sekali. Sekali kita datang bertobat, berdosa lagi, kita datang lagi, minta ampun lagi, dan Tuhan terus memberikan ya pengampunannya kepada kita. Dia luar biasa. Maka ini yang saya seringkali harus belajar ya. Mungkin kita harus belajar ya. Kalau contoh apa yang bisa kita ukur di dalam diri kita adalah soal kesabaran misalnya. Maka semoga dengan datang kepada Tuhan mengikuti perayaan Ekaristi ya, setiap hari bahkan atau mungkin kita di masa pandemi ini hanya bisa mengikuti secara online, tetapi sungguh agar Tuhan membaharui panggilan kita, Tuhan membaharui kehidupan kita ya. Dia memanggil kita untuk membaharui, bukan untuk menghakimi, bukan untuk ya mengoreksi kamu itu gini, tapi Tuhan untuk mengasihi lagi dan mengasihi lagi. Maka betapa bahagianya ya kita yang ditetapkan untuk menyertai Dia, untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan kebaikan Tuhan ya, untuk mewartakan kesabaran di dalam kehidupan kita misalnya ya. Oh, kita menjadi seorang Katolik berarti menjadi orang yang sabar. Oh, Bapak ini loh sabar. Ternyata dia mengimani Kristus sungguh dalam dirinya. Maka saudara-saudara terkasih, mari kita baharui hidup dan panggilan kita dengan rajin ya bertekun untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Dia yang memberikan kita ya kuasa untuk mengusir segala kejahatan, amarah, nafsu, dosa di dalam kehidupan kita. Kecenderungan-kecenderungan kita akan sungguh-sungguh Dia bebaskan dari diri kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.